Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nak, bantuin mama cuciin piring kotor ya, ucap Bu Salma pada anak perempuan satu-satunya, yaitu Cindy yang bantu dagangan ibunya di warung makan. Bu Salma ini adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya, dan Cindy ini adalah anak satu-satunya. Dan Cindy sekarang sudah berusia 17 tahun. Usai pulang dari sekolah, Cindy langsung menuju warung dan bantu ibunya. Memang semenjak kematian ayahnya tahun lalu, kini Bu Salma lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun penghasilannya tidak terlalu banyak, dia tetap bersyukur asal bisa memenuhi kebutuhan si Cindy. Walaupun dirinya ini seorang janda, namun paras Bu Salma ini masih kelihatan awet muda, dan bahkan cantiknya itu hampir sama dengan anaknya sendiri yang memang juga cantik. Dan saat itu, menjelang sore, Cindy sibuk di bagian tempat cuci piring yang kotor, sementara ibunya masih melayani beberapa pembeli yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah pria-pria dan memang suka banget natapin Bu Salma yang kelihatan cakep banget. Kadang Cindy ini merasa risih dengan pelanggannya tersebut, namun Bu Salma tidak masalah. Toh asal masih di batas wajar karena dari mereka lah juga Bu Salma bisa mendapatkan pembeli dan juga rezeki. Namun tak jarang juga ada beberapa orang yang mencoba merayu Bu Salma. Namun Bu Salma hanya meresponnya dengan sebatasnya saja, yakni selayaknya pembeli dan penjual. Esok harinya, waktu siang hari, seperti biasanya, banyak para pria-pria yang datang untuk makan siang di warung tersebut. Dan para pria-pria itu memuji kecantikannya Bu Salma yang masih kelihatan awet muda. Kala itu mereka bilang bahwa Bu Salma ini hampir seperti kakak adik dengan anaknya sendiri. Sedangkan Bu Salma yang mendengar hal itu hanya tersenyum kemudian memutarkan bola matanya malas dan meninggalkan mereka karena dirasa pesanan sudah selesai diantarkan. Bahkan saat itu, salah satu pelanggannya menanyakan kepada Bu Salma apakah dia ada kepikiran untuk rencana nikah lagi atau tidak. Dan malah orang itu bilang kalau menawarkan dirinya maukah nikah dengannya atau tidak. Bu Salma yang mendengar gombalan tersebut hanya menertawakannya kemudian berlalu meninggalkan mereka. Tak terasa hari sudah mulai sore. Kala itu semua dagangannya sudah habis lebih awal, jadi mereka segera beres-beres untuk pulang ke rumah. Sin, ayo bantu beres-beres nak. Emangnya sudah habis semua Bu? Iya nak, sudah habis. Akhirnya mereka berdua pun segera beres-beres dan beranjak untuk pulang ke rumah. Singkatnya pada malam hari ketika sedang di rumah, Bu Salma dan Cindy kumpul di ruang tamu dan mereka menghitung keuntungan jualan hari ini. Bu Salma juga kerap kali mengajari Cindy untuk bisa mengelola uang agar tidak boros, untuk membeli sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Cindy suka banget dengan nasihat-nasihat dari ibunya itu, dan dia sangat menyayangi ibunya, begitu juga sebaliknya. Dan saat itu Bu Salma juga bilang akan menjaga Cindy sampai nanti pada waktunya Cindy bisa menemukan pujaan hatinya sendiri dan bisa hidup mandiri. Oh iya Bu, kayaknya tadi ibu diajak nikah sama bapak-bapak yang ada di warung. Enggak nak, itu kan cuma bercanda doang. Lah emangnya ibu gak pengen nikah lagi? Enggak nak, ibu mau menjaga kamu sampai nanti kamu bisa menemukan pujaan hatimu sendiri dan kamu sudah bisa hidup mandiri. Tapi apa ibu nanti tidak kesepian? Entahlah nak, ibu akan ikuti alurnya saja gimana nantinya. Mendengar hal itu, Cindy hanya meminta doa saja dari ibu agar dirinya selalu diberikan kelancaran. Bu, doakan Cindy aja ya Bu, biar selalu diberikan kelancaran. Aku juga akan selalu doakan ibu biar diberikan kesehatan terus. Iya nak, ibu akan selalu doakan kamu meskipun tanpa kamu minta.
Setelah mereka menghitung pendapatan keuntungan hari ini, mereka pun lalu beranjak untuk tidur karena sudah larut dan sudah ngantuk sekali. Singkat cerita, Bu Salma yang awalnya tak mau menikah lagi usai kematian suaminya itu, mendadak tiba-tiba dia ini terpincut dengan seorang laki-laki yang baru pertama kalinya datang ke warungnya tersebut. Siang itu ada seorang laki-laki yang terlihat belum menikah datang ke warungnya Bu Salma untuk sekedar makan siang, dan kala itu Cindy masih belum pulang sekolah. Sosok pria itu usianya hampir sama dengan Bu Salma, namun katanya dia belum menikah, dan bahkan saat itu dia datang ke warungnya Bu Salma dengan menggunakan mobil. "Permisi mbak, saya pesan nasinya 1 porsi ya sama es tehnya 1. Bu Salma masih melamun menatap wajahnya Farid sampai ditanya pun dia tidak menyaut. "Mbak," panggil si pria yang bernama Farid itu sambil melambaikan tangannya ke depan wajah Bu Salma. Sontak Bu Salma pun langsung terperanjat. Iya mas, gimana?" "Saya pesan nasinya 1 porsi mbak sama es tehnya." "Oh iya, bentar ya saya buatkan dulu." Entah kenapa, kala itu Bu Salma tiba-tiba saja salah tingkah dan langsung suka sama Farid. Kala itu Farid mencoba berkenalan dengan Bu Salma dan Bu Salma pun meresponnya dengan ramah. "Mbak, kalau boleh tahu, mbak ini siapa? Kenalin mbak, saya Farid." "Oh iya mas, saya Salma." Bu Salma ini mencium wewangian dari tubuh Farid yang membuatnya mendadak jadi nyaman. Usut punya usut, ternyata Farid ini sengaja datang ke situ untuk memelet Bu Salma agar suka dengannya. Dan ternyata kala itu Farid telah meminta sebuah minyak pelet pada seorang dukun dan langsung menggunakannya pada Bu Salma. Bu Salma yang kala itu sendirian di warung, dia langsung terkena peletnya si Farid. Dan setelah makan siang di warungnya Bu Salma itu, Farid hari itu mutusin untuk pergi terlebih dahulu. Selang Farid pergi dengan mobilnya, Cindy baru pulang dan tiba di warung. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Itu siapa bu?" Saat dirinya menanyakan dia siapa, namun Bu Salma hanya menjawab pelanggan biasa. Namun yang bikin aneh, Bu Salma ini senyum-senyum sendiri. "Oh, itu pelanggan biasa nak, kamu mau makan? Ibu siapin ya," jawab Bu Salma malah mengalihkan pembicaraan. Cindy yang melihat itu pun langsung mengernyitkan dahinya dan dia duduk di bangku untuk rehat karena capek sekali. Dan mumpung warungnya masih sepi, dia pun mutusin untuk sekalian makan di situ juga. Beberapa saat kemudian Bu Salma pun datang dan memberikan nasi untuk Cindy dan dia pun duduk di samping anaknya. "Ini nak, makan dulu ya." "Makasih ya bu." Sesaat kemudian baru saja Bu Salma itu duduk, tiba-tiba datanglah pelanggan untuk makan siang di situ. Akhirnya Bu Salma pun melayani para pembelinya itu sementara Cindy masih melanjutkan makannya. Malam harinya, Bu Salma juga tiba-tiba mendadak suka melamun sendiri dan senyum-senyum sendiri. Hal itu pun membuat Cindy heran ada apa sebenarnya yang terjadi pada ibunya. Cindy menghampirinya dan langsung menegurnya. "Bu, ibu ini kenapa sih? Kok melamun sambil senyum-senyum sendiri gitu?" Kamu sudah makan belum nak?" "Udah bu." "Ibu kenapa ditanya malah gak jawab?" Dan tiba-tiba Bu Salma meminta pendapat pada Cindy. Apakah responnya jika Bu Salma ini mau menikah lagi? "Nak, sebelumnya ibu mau ngomong sesuatu dan ibu mau minta pendapat sama kamu. Kalau misalkan ibu nikah lagi, apakah kamu setuju nak?" Sontak Cindy pun kaget mendengar hal itu. Bukannya dulu Bu Salma sendirilah yang bilang kalau nggak mau nikah lagi. Namun tiba-tiba kini dia sendirilah yang memintanya sendiri. "Lah emangnya udah ada calonnya bu?" tanya Cindy penasaran. "Orangnya seperti apa? Aku kan harus tahu dulu bu. Kalau misal orangnya itu tulus dan baik dan mau menerima ibu apa adanya, aku maklum dan akan menerima bu." Ibunya kemudian, "Beneran nak?" "Iya bu, itu juga kan nantinya bisa meringankan beban ibu yang selama ini telah menjadi tulang punggung keluarga." Mendengar hal itu,
Bu Salma pun nampak senang usai dapat persetujuan dari anaknya. Dan Bu Salma cerita sama Cindy kalau tadi laki-laki yang datang dengan mobil itu katanya tertarik sama Bu Salma dan berniat menikahi dirinya. Dan katanya besok dia akan datang lagi untuk meminta jawaban dari Bu Salma. Sebenarnya Cindy merasa heran. Emangnya Farid itu sudah kenal lama sama Bu Salma atau belum? Bukankah mereka baru saja ketemu? Kenapa Bu Salma malah tertarik? Dan mungkin besoknya Cindy akan menilainya sendiri saat menemui Farid secara langsung, karena kebetulan besok adalah hari Minggu dan Cindy pun libur sekolah. Malam itu, Cindy pun kembali ke kamarnya untuk tidur, begitu juga dengan Bu Salma. Bu Salma yang sedang berbaring di dalam kamarnya tiba-tiba dia melamun lagi karena kepikiran si Farid. Karena Bu Salma sudah terkena pelet yang digunakan oleh Farid, sehingga bayang-bayang dalam pikirannya tersebut hanya terisi oleh wajahnya Farid. Sampai pada akhirnya Bu Salma pun terlelap tidur. Namun di dalam mimpinya itu, dia kembali bermimpi bertemu dengan Farid. Namun kebahagiaan dalam mimpinya itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja mimpinya itu berubah menjadi menyeramkan. Kala itu Bu Salma bermimpi kalau dia kemudian dikejar-kejar oleh sosok ular yang sangat besar sekali. Akhirnya membuat dirinya langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dan setelah terbangun, napasnya menjadi tidak beraturan. Dan Bu Salma tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari. Namun paginya dia langsung pergi ke arah dapur dan siap-siap untuk berjualan, dibantu oleh Cindy untuk memasak. Dan beberapa saat setelahnya, ketika makanan sudah masak semua, Bu Salma dan Cindy pun bersiap-siap untuk berangkat ke warung. Singkat cerita, benar saja, siang itu Farid datang lagi dan menemui Bu Salma dan juga si Cindy. Kala itu Cindy juga kenalan sama Farid, dan saat itu Cindy belum curiga apapun karena terlihat normal-normal saja. Bahkan Bu Salma kelihatan salting ketika ada Farid di situ. "Mas, kenalin, ini anakku." "Oh iya, nama kamu siapa?" "Aku Cindy, Om." "Oh Cindy, kenalin, nama Om Farid." "Iya Om, udah dikasih tahu sama ibu semalam." Cindy kemudian nanya sama Farid apakah dia benar-benar tulus sama Bu Salma yang sudah janda anak satu itu. "Om, aku mau nanya boleh? Katanya kan Om mau nikahin ibu ya. Apakah Om benar-benar tulus sama ibu aku yang sudah jadi janda anak satu? Apa Om juga siap untuk menanggung semua kebutuhan aku yang bukan anak kandung Om?" cecar Cindy. "Om ini benar-benar tulus dan sudah mantap sama ibu kamu, Sin. Om juga bakalan memenuhi semua kebutuhan kamu dan menanggung semuanya buat kalian berdua. Asalkan kalian nanti setelah menikah, kalian tinggal di rumah Om ya. Jadi gimana? Apakah kamu merestui hubungan Om sama ibumu?" tanya Farid kemudian. Awalnya Cindy hanya terdiam dan menimang-nimang sejenak, hingga pada akhirnya dia pun setuju. Iya Om, aku merestui Om nikah sama ibu, asalkan Om benar-benar janji akan tulus sama ibu ya." "Iya Sin, Om akan pastikan itu." Setelahnya kemudian Bu Salma pun ngobrol-ngobrol bareng sama Farid, sementara Cindy sibuk main HP-nya sendiri. Karena kebetulan warung juga sudah sepi karena tadi sudah pada makan siang di warung tersebut. Akhirnya setelah hari itu, kedekatan Bu Salma dan Farid pun semakin erat. Hingga puncaknya, Bu Salma dan Cindy kemudian diajak menemui keluarganya Farid untuk membahas hubungan mereka selanjutnya. Ternyata Farid ini sudah gak tinggal dengan orang tuanya dan dia sudah punya rumah sendiri. Farid ini ternyata orang berpunya. Dia ini punya bisnis kuliner yang besar. Singkatnya, orang tuanya Farid ini juga merestui hubungan mereka dan malah menyuruh Farid untuk segera menikah secepatnya. "Bapak mau kalian berdua segera menikah ya?" ucap Pak Imron, bapaknya si Farid. "Iya Pak, tenang aja," jawab Farid. "Maaf, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu merestui hubungan kami berdua? Soalnya saya ini janda anak satu," timbal Bu Salma tiba-tiba. "Ya jelas, kami akan merestui hubungan kalian. Emang kenapa kalau janda anak satu, kami tidak mempermasalahkan hal itu?"
Mendengar jawaban dari calon mertuanya itu, Bu Salma pun senang karena akhirnya direstui hubungannya. Setelahnya mereka pun pamit untuk pulang. Namun tanpa disadari Bu Salma dan Cindy, kala itu orang tuanya Farid, yaitu Pak Imron dan Bu Farah, menatap kepergian mereka. Pak Imron dan Bu Farah malah tersenyum kecut dan berucap, "Akhirnya kita dapatkan calon berikutnya ya, Mah," ucap Pak Imron pada istrinya. Istrinya pun hanya mengangguk tersenyum menanggapi perkataan suaminya. Ternyata keluarga Farid ini merencanakan sesuatu kepada Bu Salma. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, pernikahan Bu Salma dan Farid pun terlaksana di sebuah hotel dengan meriah. Dan waktu itu banyak sekali tamu undangan yang hadir di sana. Cindy juga turut berbahagia kala melihat ibunya bahagia. Dia merasa bersyukur atas berkurangnya beban ibunya untuk menafkahi dirinya. Dan setelah pernikahan itu, Bu Salma dan Cindy ini diboyong ke rumahnya si Farid yang terlihat megah dan mewah. Di rumah itu ada juga seorang pembantu ibu-ibu namanya Bilaksmi yang sudah lumayan lama kerja di situ. Awal-awal pernikahan mereka, Bu Salma ini manja banget sama si Farid dan selalu ikut kemanapun Farid pergi. Berbeda dengan Cindy yang masih sedikit canggung dan merasa belum akrab dengan Farid dan hanya berbicara seperlunya saja. Namun usai berhari-hari kemudian, Cindy merasa ada yang aneh dengan ibunya. Ibunya itu mendadak tidak terlalu memperdulikan si Cindy dan malah nempel terus dengan si Farid. Bahkan semua ucapannya Farid akan selalu diturutinya. Hingga suatu hari di malam Jumat Kliwon, Cindy yang tadinya sudah tertidur, dia mendadak terbangun saat ingin buang air kecil. Cindy pun kemudian beranjak menuju toilet yang ada di dekat dapur. Dan saat berjalan melewati sebuah ruangan yang selalu ditutup, Cindy ini tiba-tiba mencium bau bakaran kemenyan dari arah situ. "Loh, kok bau kemenyan ya? Kayaknya dari ruangan ini deh," gumamnya sambil mengendus-ngendus ke ruangan itu. Dia yang penasaran mencoba mendekat dan dia mendengar suara bisik-bisik seseorang di dalam ruangan. Namun dia tidak tahu suara siapa itu. Namun tiba-tiba dia malah terperanjat saat ditepuk oleh seorang dari belakang tepat di pundaknya. Dan ternyata itu adalah Bilaksmi. Sebelum Cindy berteriak atau membuat kegaduhan, segera Bilaksmi ini langsung membekap mulut si Cindy untuk menyuruhnya tetap diam dan segera menariknya menuju ke kamarnya Bilaksmi yang ada di dekat dapur. Saat itu Bilaksmi kelihatan panik banget ketika tahu Cindy mendekat ke arah kamar misterius itu. Karena mungkin Farid belum memberitahukan dirinya tentang larangan jangan mendekat ke kamar tersebut. Segera saat itu Bilaksmi langsung memberikan air putih untuk Cindy supaya dia merasa tenang. "Ini diminum dulu, Non." "Oh iya Bi, makasih." Usai sedikit lebih tenang, Bilaksmi bercerita pada Cindy untuk jangan sekali-kali kepo dengan kamar itu. "Non Cindy, Bibi peringatkan ya, kalau Non itu jangan sekali-kali kepo dengan kamar itu, Non. Dan jangan sering keluyuran malam-malam." "Emangnya kenapa Bi? Ada apa?" Saat ditanyai kejelasannya atau alasannya kenapa, Bilaksmi hanya bisik-bisik untuk hati-hati saja dengan si Farid tua rumahnya itu. Karena sebenarnya dia bukan orang baik-baik. "Maaf Non, aku gak bisa jelasin detailnya. Non hati-hati aja selama tinggal di rumah ini. Soalnya Tuan Farid itu dan juga keluarganya sebenarnya bukan orang baik, Non." "Lah terus, kenapa kalau dia bukan orang baik-baik, kenapa Bibi masih kerja di sini?" tanya Cindy penasaran dan ragu dengan ucapannya Bilaksmi. Kala itu Bilaksmi diam-diam memberitahukan rahasianya bahwa dia tidak sanggup keluar dari rumah itu karena keluarganya Bilaksmi akan terancam jika dia berani nekat pergi dari situ. "Bibi tidak bisa keluar dari sini, Non. Soalnya kalau Bibi sampai keluar dan nekat, maka keluarga Bibi akan terancam bahaya. Makanya Bibi mencoba bertahan demi keselamatan keluarga Bibi, Non." Jelas Bilaksmi singkat pada si Cindy. "Oh iya Non, maaf kalau Bibi boleh nanya, Bu Salma sama Tuan Farid itu kapan dan kenapa bisa ketemu hingga akhirnya menikah, Non?"
Kala itu Cindy menjelaskan secara singkat bahwa pertemuan mereka berdua adalah ketika datangnya Pak Farid ke warungnya Bu Salma. Hingga pada akhirnya keduanya saling ada rasa ketertarikan dan saling menerima hingga akhirnya mereka pun jadi menikah dan menjalin hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Bu Laksmi pun hanya mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan dari si Cindy. Kemudian Bu Laksmi hanya memperingati kepada Cindy untuk hati-hati saja dan selalu mengawasi Bu Salma. Pesan Bibi, pokoknya non hati-hati aja ya di sini. Memang kala itu Bu Laksmi gak bisa jelasin secara rinci ada apa sebenarnya dengan keluarga Farid ini. Dan setelahnya Cindy ini diminta untuk segera kembali ke kamarnya saja. Namun kala itu Cindy yang tadi belum sempat pergi ke kamar mandi akhirnya kembali ke tujuan awalnya kalau dia ini ingin buang air kecil. Namun saat dia sedang buang air kecil, tiba-tiba saja Cindy merasakan hawa yang merinding karena tiba-tiba hembusan angin masuk ke dalam ventilasi kamar mandinya itu. Cindy juga dikejutkan dengan suara desisan seperti suara ular, akan tetapi dia tidak tahu dari mana sumber suara itu berasal. Karena takut dan merinding, akhirnya dia pun bergegas segera kembali masuk ke dalam kamarnya untuk tidur lagi. Namun saat dia hendak tertidur, dia malah terus kepikiran tentang ucapannya Bu Laksmi sehingga dia pun susah untuk tidur. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Pak Imron dan Bu Farah ini mampir ke rumahnya si Farid dan menemui Bu Salma dan Cindy. Dan kala itu Bu Salma masih lengket saja sama Farid. Cindy kemudian pamit dulu ke kamar karena harus mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Sementara Bu Salma menuju dapur bantu Bu Laksmi untuk menyiapkan makanan buat mertuanya. Bu Laksmi kadang kalau lagi bareng sama Bu Salma ini dia merasa aneh. Karena Bu Salma ini terkadang senyum-senyum sendiri dan ketawa-ketawa sendiri. Namun kalau diajak ngobrol, ya masih tetap nyambung. Sementara kala itu Cindy yang tiba-tiba merasa haus. Dia pun hendak mengambil minum di kulkas dapur dan tak sengaja dia mendengar percakapan Pak Imron, Bu Farah dan Farid saat dirinya baru saja keluar dari kamar. Apakah kamu sudah menyiapkan semuanya? Tanya Pak Imron. Sudah ya, kemungkinan beberapa hari lagi Nyai akan datang mengambil dayang barunya dan kita akan semakin kaya raya, jawab Farid. Baguslah kalau begitu. Sulit sekali untuk mencari orang yang kelahiran Jumat Kliwon, imbu ayahnya. Namun percakapan mereka terhenti ketika Bu Laksmi dan Bu Salma datang membawakan beberapa makanan. Cindy pun langsung pura-pura menuju ke dapur dan mengambil air minum. Dalam benaknya dia bertanya-tanya apa yang dimaksud perkataan mereka tadi. Nyai, dayang, kelahiran Jumat Kliwon, gumam Cindy bingung sendiri. Namun ketika dia mengingat tentang perkataan kelahiran hari Jumat Kliwon, bukankah itu kelahiran ibunya? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan pada ibunya? Singkat cerita, hingga tibalah suatu hari saat malam hari, Bu Salma ini beranjak pergi ke dapur malam-malam sekali karena dirinya itu tiba-tiba merasakan lapar. Dan setibanya di dapur saat dirinya sedang menenteng sebuah piring, Bu Salma ini dikejutkan dengan kemunculan sosok genderuwo tinggi besar di dalam rumahnya itu. Sosok itu berdiri di samping tirai ruang tamu dan menatap tajam ke arah dirinya. Sosok itu adalah ajudan dari sosok Nyai sesembahan keluarga Farid yang ternyata sudah melakukan pesugihan. Tubuhnya Bu Salma saat itu langsung terbujur kaku, tak bisa digerakkan. Bahkan mulutnya itu tak bisa mengeluarkan suara. Jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Dan sosok genderuwo tersebut kemudian langsung berubah menjadi sebuah gumpalan asap dan menerjang masuk ke dalam tubuhnya Bu Salma, yang kemudian dia pun langsung jatuh pingsan. Sontak piring pun jatuh ke lantai dan menimbulkan suara pecah piring yang terdengar jelas nyaring sekali. Cindy, Farid, dan Bu Laksmi yang mendengar suara itu langsung terbangun dan segera mencari sumber suara itu berasal. Dan ketika mereka semua telah keluar kamar, mereka terkejut ketika mendapati Bu Salma sudah terkapar di lantai dapur. Cindy pun langsung berteriak memanggil ibunya. Cindy langsung menangis melihat keadaan ibunya itu.
Kemudian Farid bergegas membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di kasur. Sementara Bilaksmi kemudian mencoba menenangkan si Cindy. Bu Salma belum bangun-bangun juga hingga Farid ini pura-pura manggil dokter kenalannya untuk mencoba mengecek keadaannya Bu Salma. Dan dokter itu akhirnya datang ke rumah. Padahal itu adalah dokter gadungan. Memang sengaja Farid sewa orang itu agar Cindy dan Bilaksmi tidak curiga. Dan dokter gadungan itu diminta untuk memberikan keterangan palsu kalau Bu Salma ini hanya kecapean saja, dan dokter itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Farid. Dan benar saja, selang beberapa saat dokter gadungan itu datang ke rumah dan melakukan aktingnya dan menjelaskan sesuai dengan arahan yang diminta oleh Farid sebelumnya. Dokter gadungan itu hanya berpesan untuk merawat Bu Salma di rumah saja, dan Cindy sedih kala itu mengetahui kondisi ibunya. Ternyata apa yang dialami oleh Bu Salma ini adalah proses awal sebelum dirinya nanti akan benar-benar tewas dijadikan dayang-dayang dari setan sesembahan pesugihan si Farid. Singkat waktu, pada pagi hari saat Farid ini sedang keluar, Cindy di rumah menemani ibunya yang masih belum sadar. Dan tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Setelahnya Bu Salma ini tersadar, dan hal yang mengejutkan terjadi, ingatannya itu tiba-tiba kembali pulih. Dan Bu Salma sendiri juga telah mendapatkan gambaran kalau nyawanya sebentar lagi gak akan lama. Dan kala itu Bu Salma hanya berpesan pada anaknya jika dirinya gak bisa selamat, dia meminta kepada Cindy untuk pergi dari rumah tersebut dan tinggallah saja di rumahnya yang lama. Namun Cindy yang mendengar perkataan dari ibunya itu menolak tegas ucapannya. Dia gak akan membiarkan ibunya meninggal. Namun Bu Salma kekeh bahwa dia bilang kalau suatu saat hal itu pasti akan benar-benar terjadi padanya. Dan dengan memohon, Bu Salma ingin Cindy pergi dari rumah ini dan kembali ke rumah lamanya. Cindy pun hanya pura-pura mengangguk saja kala itu menanggapi ucapan ibunya. "Ibu mohon nak, nanti kamu pergi dari sini ya, dan kembalilah ke rumah yang dulu." Cindy pun hanya mengangguk pelan. Hingga puncaknya, suatu malam meski Bu Salma ini sudah sadar, dia hanya bisa terbaring di kasur karena mendadak sakit-sakitan dan gak bisa berjalan. Namun si Farid ini kala itu masih berpura-pura peduli pada Bu Salma agar tidak dicurigai. Padahal kala itu Cindy mulai was-was dan selalu menemani tidur ibunya. Farid gak masalah dan dia memilih untuk tidur di kamar yang lain. Hingga waktu tengah malam, Cindy ini terbangun saat mendengar teriakan kesakitan dari ibunya yang memegangi lehernya sendiri. Cindy pun panik kala itu dan mencoba melepaskan cekikan itu dari leher ibunya. Cindy sudah teriak-teriak minta tolong, namun anehnya gak ada satupun yang mendengarnya dan datang membantunya. Bahkan suasananya kala itu begitu senyap seperti berada di dunia lain. Cindy saat itu terus berteriak sambil menangis berharap pada orang yang ada di rumah itu untuk datang menghampiri dan membantu dirinya. Ternyata malam itu, di atas atap rumah yang hanya Bu Salma yang bisa melihatnya, dia didatangi oleh sesosok wanita siluman bertubuh separuh ular, dan sosoknya itu berucap kalau Bu Salma akan dijadikan tumbalnya. "Mulai sekarang, kau akan kujadikan dayangku di istana," ucap sosok itu yang hanya bisa didengar oleh Bu Salma. Sementara dirinya hanya bisa berteriak kesakitan menahan rasa sakit, dan sosok itu kemudian berkata lagi, "Semua ini adalah ulah suamimu sendiri yang telah menukarkan dirimu dengan harta kekayaan, dan dia sudah melakukan perjanjian denganku. Jadi kau harus ikut denganku dan menjadi dayangku di istana." Memang waktu itu, Bu Salma terlihat seperti mencekik lehernya sendiri. Padahal yang sebenarnya terjadi, Bu Salma ini mencoba untuk melepaskan belitan ekor dari sosok ular itu yang melilit lehernya. Namun dia tak sanggup. Hingga akhirnya dia yang sadar melihat Cindy yang berusaha mati-matian membantunya, hanya bisa menangis dengan nasib yang akan dialaminya itu. Hingga akhirnya Bu Salma ini memilih pasrah tentang apa yang akan terjadi padanya. Dan sebelum dirinya itu akan benar-benar tewas, dia ini sempat mengatakan sesuatu kepada Cindy dengan terbata-bata. Dengarkan ibu nak, pergilah dari sini, jauhilah Farid, hiduplah nak."
Ucapnya terbata dan setelahnya dia pun tewas tak bernyawa. Dan anehnya setelah dirinya itu benar-benar tewas, suasana kembali seperti semula dan suara teriakan Cindy pun akhirnya terdengar oleh Bilaksmi yang kemudian langsung datang menghampiri ke kamarnya. Cindy pun menangis sejadi-jadinya. Dia berteriak memanggil ibunya agar segera bangun. Tapi itu hanyalah harapan percuma. Dan tak berselang lama Farid juga datang. Namun semua sudah terlambat. Bu Salma sudah meninggal dunia. Cindy pun akhirnya sedih dan menangis sejadi-jadinya. Sementara Bilaksmi prihatin melihat Cindy dan Farid kala itu pura-pura sedih kehilangan istrinya. Padahal dalam hatinya dia puas banget karena telah bisa memberikan tumbal berikutnya. Bilaksmi kemudian mendekat ke arah Cindy dan mencoba menenangkannya sambil merangkulnya dan memberikan kata-kata positif agar dirinya itu benar-benar ikhlas tentang kepergian ibunya. Hingga pagi harinya jenazah Bu Salma pun akhirnya dimakamkan dan kala itu dihadiri oleh banyak orang. Banyak juga tamu yang mengucapkan bela sungkawa pada keluarganya Farid yang kala itu pura-pura sedih. Sementara Cindy masih ditenangkan oleh Bilaksmi, sedangkan Pak Imron dan Bu Farah sama sekali tidak memperdulikan Cindy yang sedang kehilangan. Mereka malah haus akan ucapan bela sungkawa dari para tamu yang datang. Singkatnya, setelah Bu Salma dimakamkan, semua keluarga kembali ke rumah. Terlihat Pak Imron dan Bu Farah serta Farid sedang membicarakan hal serius di ruang tamu. Dan yang nampak di wajah mereka bukanlah wajah kesedihan ataupun kehilangan. Namun entah apa yang mereka bicarakan. Cindy lebih memilih bersama dengan Bilaksmi yang ada di kamarnya. Dan kala itu Bilaksmi benar-benar merasa prihatin sama keadaan si Cindy. Waktu itu Cindy sempat teringat akan peringatan dari Bilaksmi dan akhirnya Bilaksmi pun jujur kepada Cindy waktu itu. Diam-diam, Bilaksmi ini cerita kalau keluarganya Farid ini adalah penganut pesugihan. Bilaksmi gak bisa keluar dari tempatnya itu karena keluarganya terancam jika dia nekat pergi dari rumah itu. Dan soal Bilaksmi yang gak terus terang dari awal, dia bilang karena itu merupakan pantangan bahwa dirinya tidak akan mampu menceritakan kejelasannya sebelum calon tumbal incarannya itu didapatkan. Dan Bilaksmi takut jika dia nekat, sosok pujaan dari keluarganya si Farid itu akan mencelakai dirinya atau bahkan lebih parahnya akan mencelakai keluarganya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Bilaksmi, Cindy gak marah sama Bilaksmi. Dia tahu kondisinya Bilaksmi seperti apa karena dia juga korban dan tak bisa melawan. Sementara Pak Imron dan Bu Farah serta Farid sibuk membahas uang yang nanti akan mereka dapatkan karena telah menumbalkan Bu Salma. Saat itu Farid meminta bagian yang lebih besar. Pak Imron dan Bu Farah pun tidak masalah, toh dia juga masih untung. Kemudian kedua orang tuanya Farid menanyakan kepada Farid soal si Cindy. Bagaimana untuk kedepannya, apakah masih akan tetap tinggal di sini atau tidak? Farid berucap mungkin dia akan mengembalikan Cindy ke rumah lamanya karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Dan untuk gantinya, mungkin dia akan memberikan sedikit uang kepada si Cindy untuk melanjutkan kehidupannya sendiri. Singkatnya, malam harinya, setelah pengajian pertama, 7 harinya meninggalnya Bu Salma selesai, Cindy ini dipanggil untuk menemui Pak Imron, Bu Farah dan Farid yang ada di ruang tengah. Kala itu Farid pura-pura menawarkan kepada Cindy untuk tetap tinggal di sini meski tanpa Bu Salma. Namun Cindy dengan tegas dia menolak dan dia berkata ingin kembali saja ke rumah lamanya setelah pengajian 7 hari selesai. Farid dan kedua orang tuanya yang mendengar hal itu malah bersyukur. Jadinya mereka tidak perlu repot-repot untuk mengusir si Cindy. Namun seperti yang dikatakan di awal bahwa Farid akan memberikan sedikit uang untuk Cindy sebagai biaya kehidupannya. Terserah mau digunakan untuk apa. Sebenarnya saat itu, Cindy sudah muak dengan topeng busuk keluarganya Farid ini. Namun dia akan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya tersebut. Singkat cerita, 7 hari kemudian setelah pengajian selesai, Cindy ini mengemasi pakaiannya dan nanti akan diantarkan oleh Farid ke rumah lamanya. Tak lupa Cindy pamitan sama Bilaksmi dan mengucapkan terima kasih banyak padanya karena telah peduli padanya. Dan Cindy berbisik kepada Bilaksmi bahwa suatu saat nanti Cindy akan menyelamatkannya dari keluarga terkutuk ini.
Bilaksmi kemudian hanya mendoakan Cindy untuk bisa hidup bahagia setelah pergi dari rumah ini dan semoga selalu dalam perlindungan Allah. Dan setelah tiba di rumah yang lama, Farid ini langsung pergi usai memberikan uang dalam jumlah yang tak sedikit buat si Cindy. Beberapa tetangga datang dan mengucapkan belasungkawa pada Cindy dan Cindy pun mencoba untuk tetap tegar kala itu. Dan Cindy tidak mau terus berlarut dalam keterpurukan. Dia akan melakukan apa yang telah diajarkan ibunya dari dulu. Dia kemudian mulai mencoba memasak masakan. Dan setelah mencobanya, ternyata rasanya enak. Sehingga akhirnya mungkin dia akan meneruskan warung ibunya dulu. Dan buka usai pulang sekolah mungkin sampai malam. Ya, meskipun sendirian, dia akan mencoba hidup tegar dan kuat. Dia akan melawan pahitnya kehidupan. Berhari-hari kemudian, Cindy telah melanjutkan dagang warung ibunya. Bahkan pembelinya juga ramai berdatangan. Mereka memuji masakan Cindy yang tak kalah enak dengan masakan almarhum ibunya dulu. Dan semenjak itulah, Cindy jadi gadis yang mandiri dan tegar menghadapi kehidupan. Namun, meskipun begitu, masih ada satu hal yang mengganjal bagi Cindy. Dia belum tenang kalau dia belum membalaskan dendam kematian ibunya. Dia tahu dendam memang bukan jalan yang terbaik. Namun jiwa iblis dalam dirinya itu sudah muak kala membayangkan keluarga Farid yang justru hidup enak usai kematian ibunya. Dan parahnya kabarnya si Farid ini akan menikah lagi dengan wanita incaran barunya. Dan Cindy mengira mungkin wanita itu juga akan menjadi korban berikutnya. Dan saat itulah Cindy baru sadar atas pengakuan bohong bahwa si Farid belum pernah menikah. Ternyata si Farid ini sudah menikah berkali-kali tanpa sepengetahuan dari si Cindy dan almarhum Bu Salma. Namun semua pernikahannya itu akan berakhir tragis di mana semua istri-istrinya Farid akan meninggal dunia setelah beberapa bulan kemudian. Akhirnya suatu saat Cindy gak akan biarin hal itu terjadi pada wanita lain. Dan dia sudah berjanji akan membebaskan Bilaksmi dari rumah terkutuk itu. Cindy ini kemudian mendatangi sebuah rumah dukun yang dikenal jadab dan ampuh dalam perihal hal persantetan. Dia tahu info tersebut dari beberapa orang setelah mencoba mencari tahu di mana lokasi rumah dukun itu. Singkatnya, setibanya di rumah dukun yang sebelumnya dia menempuh jarak lumayan jauh, dia langsung mengetuk pintu rumahnya. Tak berselang lama, muncullah seorang kakek-kakek tua yang kemudian mengenalkan dirinya yang bernama Mbah Sudro dan menawarkan Cindy untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Cindy kemudian meminta sama Mbah Sudro apakah dia bisa menghabisi satu keluarga dengan santet yang mematikan. Cindy juga cerita kalau si target itu juga melakukan pesugihan. Mbah Sudro yang mendengarkan penjelasan dari Cindy hanya mangguk-mangguk dan paham dengan apa yang dikatakan olehnya. Hingga akhirnya Mbah Sudro pun menyanggupi permintaan Cindy. Itu mudah, kamu tenang saja. Aku ahlinya di bidang persantetan yang paling ganas sekalipun. Tapi untuk kali ini, jelas bayarannya lumayan berat. Apakah kamu sanggup? Memangnya berapa, Mbah? Kamu harus bayar maharnya sebesar 15 juta. Iya, Mbah, saya sanggup. Cindy gak masalah, toh dia masih punya uang yang dikasih Farid dulunya. Ironis bukan? Uang yang dulu diberikan oleh Farid justru digunakan untuk menyantet dirinya sendiri dan bahkan keluarganya. Tak menunggu waktu lama, Mbah Sudro langsung melakukan ritualnya. Dia akan mengirimkan santet ke Teh Ireng untuk keluarganya si Farid. Berbagai persyaratan sudah disiapkan dan kala itu Mbah Sudro juga menyediakan darah ayam di sebuah wadah. Baunya sungguh amis sekali. Tak lupa juga Cindy menunjukkan foto Pak Imron, Bu Farah dan Farid pada Mbah Sudro. Dan Mbah Sudro langsung membacakan beberapa mantranya. Kala itu Cindy pun ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Dan saat itu Mbah Sudro langsung membakar sebuah kemenyan dan mulai melakukan aksinya. Dia sibuk berkomat-kamit membacakan sebuah mantra yang entah tidak diketahui oleh Cindy. Setelahnya Mbah Sudro mengambil sebuah bola yang terbuat dari jerami padi. Lalu bola jerami itu dia siram dengan darah ayam hitam dan kemudian dijambi-jambi lalu diasapkan di atas kemenyan. Berbagai macam keanehan mulai terasa di ruangan itu. Meskipun takut, Cindy mencoba tetap memberanikan dirinya. Sampai Mbah Sudro akan benar-benar selesai melakukan ritualnya.
Tiba-tiba terdengar suara gebrakan jendela dan pintu rumah, disertai dengan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan membuat bau anyir darah hitam itu semakin menyengat. Cindy juga mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik, namun dia tidak melihat wujudnya. Bahkan dia mendengar ada suara geraman yang berat sekali serta serak, membuatnya semakin merinding ketakutan. Yang membuat Cindy lebih mengerikan adalah dia melihat bola jerami yang disiram darah kental itu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah api. Dan pada akhirnya bola jerami itu terbakar kemudian berubah menjadi abu. Hingga beberapa saat kemudian, Basudro pun selesai dan dia berkata akan menuntaskan ritual selanjutnya sendirian. Dan Cindy cukup terima beres saja. Akhirnya setelah membayar maharnya, Cindy pun segera kembali pulang ke rumah. Dan hal yang dia nantikan sejak itu adalah tentang kabar kematian Pak Imron, Bu Farah dan Farid yang akan terdengar di telinganya di kemudian harinya. Dan sambil menunggu waktu itu tiba, Cindy menyibukkan diri dengan sekolah dan juga jualan di warungnya. Sementara di tempat lain, kini Pak Imron dan Bu Farah sering banget tidur di rumah Farid. Mereka hura-hura berkat kekayaan mereka yang semakin bertambah. Berbagai barang mahal dan branded telah mereka beli. Tak lupa juga ritual-ritual selalu mereka jalani di rumah. Dan itu malah membuat Pilaksmi semakin resah. Hingga tibalah di salah satu malam, Pak Imron, Farah dan Farid yang sedang tertidur. Mereka semua mengalami mimpi yang begitu mengerikan. Dalam mimpinya itu, mereka berada dalam satu tempat dan dalam satu ruangan yang sangat gelap sekali. Sesaat kemudian, muncullah satu sosok hingga menyusul sosok-sosok yang lainnya yang berjalan ke arah mereka. Ternyata setelah diamati, sosok-sosok itu adalah korban-korban yang telah mereka tumbalkan sebelumnya. Dan termasuk ada Bu Salma juga di sana. Pak Imron, Bu Farah dan Farid tak bisa lari kemanapun karena mereka telah terkepung. Dan pemandangan mengerikan pun terjadi. Sosok-sosok itu mencakar-cakar tubuhnya sendiri sampai mengeluarkan darah yang bercucuran. Dan kemudian mengoleskan darah mereka sendiri ke tubuhnya Pak Imron, Bu Farah dan Farid. Serta mengerumuninya sampai mereka berdesak-desakan. Pak Imron, Bu Farah dan Farid begitu ketakutan. Dan bersamaan dengan itu, mereka langsung terperanjat dari mimpi buruknya itu. Setelah terbangun, mereka langsung meraba tubuhnya sendiri apakah benar ada darah yang menempel pada dirinya. Sedetik kemudian, mereka merasa lega usai tahu itu hanyalah mimpi. Pak Imron serta Bu Farah ini menghampiri ke kamarnya si Farid dan menceritakan mimpinya yang sama itu. Farid yang kala itu juga terbangun, mendengar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Dia pun langsung segera membukakan pintu itu. Kemudian kedua orang tuanya itu bercerita soal mimpinya yang dikejar-kejar sama orang yang telah mereka tumbalkan. Farid pun terkejut mendengar cerita dari orang tuanya karena ternyata mimpi yang mereka alami itu sama, padahal mereka tidur di tempat yang berbeda. Seketika mereka bertiga pun terdiam kala itu memikirkan tentang mimpinya yang menyeramkan sekali bagi mereka. Saat mereka sedang bingung-bingungnya dengan apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jendela kamarnya yang tiba-tiba menggebrek sendiri sampai kacanya itu pecah berantakan. Sontak, mereka langsung menengok ke arah jendela yang kacanya sudah pecah. Nampaklah 3 bola api terbang melayang dan kemudian menghantam Pak Imron, Bu Farah dan Farid hingga mereka semua jatuh terpental. Namun anehnya, usai terkena bola api itu, mereka belum pingsan. Yang terjadi malahan, mereka bertiga mendadak muntah-muntah dan mengeluarkan darah hitam kental banyak sekali. Tak hanya dari mulut, melainkan dari hidung dan juga kuping mereka mengeluarkan banyak darah hitam yang sangat menjijikan. Mereka pun mengerang merasakan kesakitan. Sampai pada akhirnya ketiganya itu mencoba keluar cari bantuan dan mereka malah terjatuh dari tangga lantai 2 karena badannya gak imbang. Pak Imron dan Bu Farah serta Farid jatuh ke lantai bawah dengan kepala mendarat duluan dan mereka pun tewas di tempat. Bahkan meski mereka tak bisa bergerak dan sudah tewas, darah hitam itu tetap keluar dari berbagai lubang tubuh mereka dan menggenang di lantai. Mereka bertiga pun tewas secara mengenaskan. Esok paginya, mereka ditemukan oleh Bilaksmi yang mau bersih-bersih rumah dan Bilaksmi langsung mencari bantuan warga ketika melihat tuan rumahnya itu telah meninggal dunia.
Dan setelah warga datang ke rumahnya itu, warga terkejut melihat kematian mereka yang tragis. Dan mulai sejak itulah Bilaksmi baru mulai jujur kepada warga yang ada di sana. Bilaksmi bilang sama warga kalau selama ini dirinya itu telah ditawan oleh keluarganya si Farid dan gak bisa kabur, dan menjelaskan kalau selama ini keluarga Farid ini telah melakukan pesugihan. Warga terkejut saat mengetahui fakta tersebut dan segera membantu Bilaksmi untuk keluar dari rumah itu. Namun meskipun begitu, jasad Pak Imron, Bu Farah dan Farid tetap dimakamkan hari itu juga. Namun hal mengerikan terjadi usai pemakaman telah usai. Rumah Pak Imron, Bu Farah dan Farid itu mendadak terbakar usai terkena korsleting listrik dan semuanya hangus terbakar. Tak ada satu barang berharga pun yang dapat diselamatkan. Semuanya telah berubah menjadi abu akibat terbakar oleh si jago merah. Dan singkat waktu, kini Bilaksmi berkunjung ke rumahnya Cindy usai tahu lokasi rumahnya di mana. Dan saat itulah Cindy mendengar cerita dari Bilaksmi soal kematian tragisnya Pak Imron, Bu Farah dan Farid yang begitu mengenaskan. Cindy juga memberitahukan rahasianya bahwa itu adalah ulahnya yang telah menyantet mereka. Dan pada intinya, berkat Cindy lah Bilaksmi bisa keluar dari rumah terkutuk itu. Cindy kala itu juga meminta Bilaksmi untuk membantu jualan di warungnya, dan Bilaksmi pun menerima dengan senang hati. Jadi waktu pagi yang jaga warungnya itu adalah Bilaksmi sampai siang hari, kemudian Cindy akan menyusul sepulang sekolah. Semenjak saat itu, Cindy berharap akan terus mengembangkan warungnya agar bisa jadi sukses kelak nanti. Dan tak lupa setiap seminggu sekali, Cindy itu diantar oleh Bilaksmi berkunjung ke makam ayah dan ibunya dan mendoakan mereka supaya tenang di alam sana. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.